Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Channel. Channel khusus yang menceritakan tentang kisah para nabi, keluarga dan sahabat, wali Allah, sufi, ulama dan orang-orang alim pilihan Allah. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang kisah jenazah bercahaya karena rajin bersolawat. Kematian adalah suatu hal yang dipastikan datang dan tak ada manusia yang mengetahui kapan ajalnya akan tiba. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 35 yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Wafat dalam keadaan baik tentu menjadi dambaan setiap makhluk yang bernyawa. Hal ini dikaitkan dengan pertanda diterima oleh Allah jika meninggal dalam kondisi yang baik tersebut. Seorang dai muda Nahdlatul Ulama, Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus, dalam sebuah ceramah yang dikutip dari channel YouTube-nya, mengisahkan seorang hamba yang meninggal dalam keadaan jenazahnya mengeluarkan cahaya. Dalam ceritanya ia mengisahkan seorang ulama sekaligus sufi bernama Abu Bakar Daud Ibnu Jasdar As-Sibli yang ingin berangkat haji. Ia menyertakan beberapa muridnya dalam ibadah haji tersebut. Namun di pertengahan jalan, salah satu muridnya meninggal dunia. Bersedihlah As-Sibli. Selepas itu, ia langsung mengurusi jenazah dari muridnya dan seketika terkejut karena melihat tubuhnya yang mendadak menjadi gelap seluruhnya. Yang membuat takjub, jenazah muridnya tersebut mendadak bersinar mengeluarkan cahaya terang. Tak menemukan arti dari peristiwa tersebut, ulama ini melanjutkan ritual hingga pada proses pemakaman, tutur pimpinan majelis Al-Murtada ini. Ia pun melanjutkan perjalanan hajinya hingga sampai pada waktu malam, yakni waktu untuk beristirahat. Di tengah tidurnya, ia dihadapkan pada sebuah mimpi, di mana dalam mimpinya itu, ia didatangi muridnya yang telah wafat. Wahai muridku, tadi saat saya memandikan jasadmu berubah jadi gelap, tapi tak lama berubah lagi jadi terang benderang. Ada apa? Tanya ulama tersebut. Kemudian muridnya itu pun menjawab, ketika nyawa saya dicabut, dosa-dosa saya terlihat, maka seketika badan saya menjadi gelap. Namun tak lama, saya melihat satu sosok cahaya yang begitu indah dan terang benderang mendatangi saya membawa cawan air. Kemudian saya diberitahu bahwa sosok cahaya tersebut ialah baginda Nabi Muhammad SAW. Saya melihat beliau mengucurkan air dari cawan yang dibawanya itu ke tubuh saya. Setelah itu, saya dikenakan pakaian ahli surga dan saya disematkan mahkota serta cincin dengan tulisan yang maknanya, inilah ganjaran bagi orang yang senantiasa bersalawat pada Nabi Muhammad dan keluarganya. Masih berlanjut dalam mimpinya, murid itu menjelaskan bahwa dirinya penuh dengan dosa. Namun salawat-salawat yang senantiasa ia senandungkan setiap hari menjadi penolong baginya saat ia meninggal dunia. Semua salawat-salawat itu kembali lagi kepadaku dalam bentuk syafaat dari Nabi Muhammad. Lanjutnya, sehingga ia menjadi selamat dari siksaan akhirat. Terbangun dari mimpinya, ulama itu pun mengambil kesimpulan dan berpesan bahwa salawat kepada Nabi Muhammad jangan pernah dilewatkan, karena hal tersebut dapat menjadi penghapus bagi dosa-dosa kita. Biasakanlah untuk melafalkan salawat Nabi, setidaknya yang biasa disebutkan dalam bacaan salat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ucap Habib Ahmad. Demikianlah kisah singkat tentang salawat kali ini.
Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.